Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan belajar IPA dengan materi gaya dan hukum Newton. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu gaya, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, mengapa bola dapat berpindah tempat setelah ditendang? Gambar yang kedua, mengapa mobil dapat bergerak setelah dijalankan? Dan gambar yang ketiga, mengapa kipas dapat berputar setelah dinyalakan? Yap, betul sekali. Itu semua karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang bisa menyebabkan benda bergerak. Gaya dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan kecepatan dan perubahan arah gerak. Gaya merupakan besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Satuan gaya dalam standar internasional adalah Newton. Gaya dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya dan arah anak panah adalah arah gayanya. Gaya dilambangkan dengan huruf F besar. Dan titik A adalah pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Alat untuk mengukur gaya dinamakan neraca pegas atau dinamometer. Macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot merupakan jenis gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya otot timbul karena adanya sebuah koordinasi antara struktur otot dan rangka tubuh, sehingga bisa mendorong dan menarik suatu benda. Yang kedua, ada gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya yang diakibatkan oleh magnet. Yang ketiga, ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi merupakan gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi. Yang keempat, ada gaya mesin. Gaya yang timbul akibat dari kerja sebuah mesin. Contoh, mobil, motor, atau peralatan elektronik yang dapat berjalan karena di dalam benda tersebut terdapat sebuah mesin. Yang kelima, ada gaya listrik. Jenis gaya yang berasal dari benda yang bermuatan listrik. Contoh, kipas angin dengan melalui aliran listrik, maka kipas angin dapat menjadi energi gerak yang kemudian akan berputar. Dan yang keenam, ada gaya pegas. Gaya dari kerja benda elastis. Contohnya, orang yang sedang memanah. Ketika hendak memanah, seseorang akan mengeluarkan gaya berupa menarik anak panah. Anak panah tersebut tentu akan merenggang dan memunculkan gaya. Selanjutnya kita masuk ke hukum Newton. Untuk hukum Newton 1, yaitu resultan dari gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0 atau F sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam atau bergerak lurus beraturan. Contoh hukum Newton 1, jika semula mobil melaju kencang, kemudian direm mendadak, penumpang akan terdorong ke depan. Kejadian ini terjadi karena penumpang berusaha mempertahankan keadaan semula. Hukum Newton 2, percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Contoh hukum Newton 2, ketika seseorang mendorong mobil bermassa kecil dan besar, maka percepatannya lebih besar pada mobil bermassa kecil, sehingga lebih cepat sampai tujuan. Hukum Newton 3, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Contoh, pada waktu mengayunkan dayung,
Seseorang akan mendorong air ke belakang. Gaya mendorong air ke belakang akan membuat air memberikan gaya yang sama tetapi arahnya berlawanan, sehingga dapat menggerakkan perahu ke depan. Untuk menguji pemahaman kalian terkait materi gaya, silakan kerjakan 3 soal berikut ini.